Siska dan Ferdi ketakutan karena ternyata mereka tidak akan mendapatkan harta dari Pak Hadi karena Isabella membatalkan pernikahan dengan Nando. Apakah sebabnya? Yuk kita lanjut ke videonya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 15 Agustus 2024. Kapan ya kita bisa melihat senyuman Saleha yang setiap hari tuh ya nggak ada tuh yang namanya kita melihat Saleha tiba-tiba udah senyum, udah bahagia, namun setelah itu malah sedih lagi. Udah capek banget ya kita melihat Saleha tuh setiap harinya ada aja yang bikin dia sedih, ada aja yang bikin dia tuh merasa wah penderitaannya tuh semakin berat dan bebannya tuh ya semakin besar. Kasian banget gak sih jadi Saleha ya guys ya. Udah hati dia tersakiti, kemudian banyak orang yang membenci dia, bahkan banyak orang yang selalu saja menyalahkan Saleha atas apa yang sudah mereka rasakan sekarang. Jadi pokoknya seperti Rianti, Siska, di saat mereka tidak bisa menjalani rencana mereka dengan baik, yang disalahin itu selalu saja Saleha. Kan kasihan banget ya, anak yang gak ngerti apa-apa, yang gak tahu permasalahannya itu seperti apa, tapi selalu saja malah dikambing hitamkan, disalahkan. Bahkan yang paling keselnya lagi itu selalu dijadikan sasaran empuk bagi semua orang untuk ya ngejahatin Saleha ini. Udah banyak sekali kalau dipikir-pikir penderitaan Saleha ini, dan semua orang-orang baik tuh udah capek dan kasihan banget deh melihat Saleha yang selalu saja tertekan, yang selalu saja terbebani, menderita. Siapa sih yang nggak tega ya melihat Saleha ini selalu saja diberikan cobaan yang luar biasa. Bahkan Dani aja nih berusaha sekali untuk bisa menjaga Saleha. Ya dengan cara dia juga ya, dengan cara menyewa banyak sekali bodyguard untuk bisa melindungi Saleha. Tapi kan dia juga nggak bisa melindungi Saleha terus-terusan ya guys ya, karena memang dia juga nggak mau Saleha merasa jadi tidak tenang karena selalu saja diawasi oleh anak buahnya. Kemudian di sisi lain Nando pun juga begitu. Terlihat sekali kalau Nando ini padahal dia tuh kan udah membuat keputusan yang berat ya guys ya. Dia harus mengikuti kemauan dari almarhum Adrian untuk menjaga Isabella. Tapi jujur Mimin keselnya, ya kalau mau menjaga Isabella ya nggak harus nikahin Isabella juga dong. Tapi kenapa sih alur ceritanya malah dibuat sekomplek ini? Mimin jujur nggak tega melihat percintaan Saleha dan Nando ini yang selalu saja sulit untuk bisa dipersatukan. Ya sebenarnya percintaan mereka berdua ini itu kan udah mereka ketahui satu sama lain ya guys ya. Mereka sekarang sudah tahu kalau mereka itu saling mencintai. Tapi mereka sadar mereka tidak bisa bersatu karena ya Saleha lebih memilih untuk mengorbankan perasaannya daripada dia harus menyakiti perasaannya Isabella. Dan tentu hal ini adalah hal yang sangat amat salah ya. Padahal sebenarnya Saleha ini berhak juga untuk mendapatkan kebahagiaan bagi diri dia sendiri. Jangan sampai dia selalu saja menahan diri, selalu saja berkorban demi orang lain, tapi orang lain gak pernah tuh berkorban untuk Saleha. Dan jujur Mimin kesel banget sih sebenarnya dengan Isabella ya. Kenapa sih selalu orang terus yang harus mengorbankan cintanya kepada Isabella, dan harusnya Isabella tahu dong dan sadar diri kalau si Nando ini nggak pernah cinta sama dia. Dan
ya walaupun nanti mereka menikah pun ya Nando tidak akan pernah bisa menghilangkan pandangannya kepada Saleha. Dan itu tentunya akan lebih menyakitkan jika mereka malah menikah setelah itu, ya enggak sih? Tapi kenapa Isabella ini malah memaksakan kehendak sekali nih kalau menurut Mimin ya, harus banget bersatu dengan Nando. Padahal ya tinggal cari yang lain aja, pasti bakalan ada laki-laki yang lebih bisa untuk menghargai perasaannya Isabella juga kan daripada Nando. Udah tahu Nando cintanya sama Saleha, masih aja ngotot untuk mendapatkan cintanya Nando. Yang ditambah lagi nih, si Nandonya juga mau-maunya aja nih malah menikah dengan Isabella. Ya walaupun emang pernikahan dia dengan Isabella itu karena Nando menghargai Saleha, Nando ingin mengabulkan permintaannya Saleha karena saking cintanya dengan Saleha. Tapi ya nggak gitu juga kali ya, nggak harus mengorbankan perasaan Nando dan Saleha juga. Ditambah lagi dengan mereka yang sudah sama-sama mengungkapkan perasaan satu sama lain kalau mereka itu ya sama-sama cinta, tapi sayangnya tidak bisa ditakdirkan untuk bersatu. Jujur bikin kesel, bikin marah, dan ya bikin gak respect apalagi sama Isabella ya guys ya. Padahal kan Isabella ini kita menganggapnya adalah wanita yang baik-baik, wanita yang penuh pengertian, namun nyatanya gak ada tuh yang namanya wanita baik-baik sekarang dari Isabella ini. Malahan Mimin merasa kalau Isabella ini adalah wanita yang sangat egois dan memaksakan kehendak dia sendiri, mementingkan kebahagiaan dia sendiri tanpa mementingkan perasaan orang lain yang sudah dia ganggu hubungannya. Kemudian sekarang si adiknya Azam, Dani, tampaknya juga sudah mulai suka nih dengan Saleha. Waduh, Mimin sih semakin kesel ya guys ya kalau nanti Saleha ini malah bersatunya dengan Dani. Apalagi sekarang Sukma sudah semakin dekat juga nih dengan Pak Darmawan. Ya maunya sih Bu Sukma aja yang menikah dengan Pak Darmawan, tapi kan gak mungkin ya. Cuma ya gimana lagi nih guys, daripada Dani yang bersatu dengan Saleha, ya lebih baik Pak Darmawan aja yang bersatu dengan Bu Sukma agar nanti Bu Sukma mendapatkan cintanya Pak Darmawan. Dan ya tentu si Rianti bakalan kesel, bakalan marah, dan bakalan gak terima dengan hal itu semua. Nah entah kenapa setelah ini Mimin yakin kalau Pak Darmawan ini akan semakin membaik nih kondisinya. Dia akan bisa ngomong secara lancar, kemudian dia juga akan bisa berjalan, kemudian bisa berkegiatan seperti biasa. Dan tentunya keinginan Pak Darmawan sekarang, dia ingin membiayai kebutuhan anak-anaknya, dia ingin bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Dia nggak tega melihat Saleha yang pontang-panting kerja dari pagi sampai malam hanya untuk menghidupi kebutuhan dia, menghidupi kebutuhan Bara, dan menghidupi kebutuhan Salehanya sendiri. Dan Pak Darmawan ini benar-benar merasa ya punya tanggung jawab yang tinggi lah kepada kedua anaknya ini. Jadi dia punya semangat yang tinggi juga untuk bisa membuat si Saleha dan Bara ini fokus untuk kebahagiaan mereka masing-masing. Dan Pak Darmawan ya dibiarkan untuk membiayai mereka. Pak Darmawan gak mau hanya diam saja seperti sekarang dalam keadaan sakit yang seperti ini. Nah begitulah tanggung jawab dari seorang ayah ya guys ya. Apapun pasti akan dia lakukan untuk anak-anaknya. Dan Pak Darmawan akan berjanji jika nanti dia sembuh, dia akan membiayai semuanya untuk Bara dan Saleha, dan dia juga akan berjanji untuk bisa semangat terus bagi anak-anaknya. Dan entah kenapa Mimin yakin nanti setelah Pak Darmawan ini sudah membaik, sudah bisa berkegiatan secara normal juga, dia akan berkolaborasi dengan Ibu Sukma. Dia akan bekerja sama dengan perusahaannya Ibu Sukma. Dan tentu hal ini adalah hal yang sangat amat kita tunggu-tunggu. Karena tentunya setelah ini Pak Darmawan akan selalu ada untuk Saleha. Dan ya Pak Darmawan tidak ada hubungannya lagi dengan Rianti, dengan Siska, apalagi dengan Dita. Karena kan dia sudah mempunyai
partner kerjasama yang baik, yaitu Ibu Sukma, dan tentu hal itu adalah hal yang sangat amat diidam-idamkan oleh Ibu Sukma juga ya guys ya, bekerja sama dengan orang yang profesional seperti Pak Darmawan. Apalagi Pak Darmawan juga udah mulai baik nih nantinya, udah mulai membuka hati, kemudian udah mulai semakin sayang sama Saleha, dan pastinya keberuntungan untuk Pak Darmawan pun juga akan bisa dirasakan. Seperti biasanya ya, kalau di dekat Saleha itu orang-orang tuh pasti beruntung. Bahkan Menik pun juga merasakan hal yang sama. Menik mengatakan setelah Saleha berada di kontrakannya tuh nggak pernah kosong. Kemudian orang-orang yang awalnya takut untuk menginap di kontrakannya Menik malah jadi rame setelah Saleha pernah tinggal di sana. Dan tentu hal itu membuat Pak Darmawan jadi membuka mata dia lebar-lebar juga. Kalau waktu itu Saleha jugalah yang membawa keberuntungan untuk dia, sampai Pak Hadi mau bekerja sama dengan Pak Darmawan waktu itu. Jadi ya, Pak Darmawan itu pastinya bakalan yakin dengan dekatnya dia dengan Saleha, pastinya akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa juga setelah ini. Bahkan yang awalnya kita berpikir kalau Pak Darmawan ini akan lama sekali pemulihannya karena stroke ini, tapi ternyata dia sudah mulai bisa ngomong sedikit-sedikit walau belum normal. Kemudian sebentar lagi dia juga akan bisa menggerakkan badannya sedikit demi sedikit. Kemudian ya pada akhirnya dia juga akan bisa berjalan normal, bisa beraktivitas secara normal, dan bisa nyari duit lagi untuk membahagiakan kedua anaknya. Wah, ini sih momen yang sangat amat kita tunggu-tunggu ya guys dimana Pak Darmawan bisa tegas lagi, bisa sayang banget sama Saleha seperti apa yang dia inginkan selama ini. Dia ingin sekali memberikan kasih sayang yang luar biasa untuk anaknya Saleha, dan dia ingin menebus kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Dia nggak mau melihat Saleha ini jadi mendapatkan beban yang berat, karena memang harus menghidupi kebutuhan bapaknya, kebutuhan adiknya, kebutuhan dia sendiri. Dan ya tentu hal ini membuat Pak Darmawan tuh jadi semakin semangat sekali untuk bekerja. Nah, mudah-mudahan Pak Darmawan jadi semakin baik ya guys ya kondisinya, agar nanti Pak Darmawan bisa kerja lagi dan bisa bertanggung jawab untuk kedua anaknya. Kemudian balik lagi nih ke hubungannya Nando dan Isabella. Entah kenapa Mimin sangat amat yakin, biasanya kan yang membatalkan pernikahan, pertunangan itu ya dari pihaknya Nando ya guys ya, dan membuat Isabella jadi sedih, membuat Isabella jadi terpukul, dan ya tentunya membuat Isabella jadi tidak tenang. Tapi setelah melihat episode sebelumnya nih, emang Bella ini fokus kepada pernikahannya dengan Nando sekarang. Karena kan memang Nando ini sudah terlanjur juga memberikan janji kepada Isabella kalau dia akan menikahi Isabella dan akan move on lah sepenuhnya kepada Isabella dan melupakan si Saleha. Tapi Isabella juga harus membuka mata lebar-lebar kalau Nando sepertinya tidak akan pernah bisa melupakan Saleha. Nando pastinya akan selalu berusaha untuk ya menjadi pelindungnya Saleha, walaupun dia sudah dalam keadaan menjadi suaminya Isabella. Dan apakah nanti Isabella akan menerima tentang hal itu semua? Tentunya nggak mungkin ya guys ya. Pastinya Isabella setiap harinya bakalan diderita hati yang tidak tenang. Kemudian ya tentunya kisah cinta dia tuh pastinya akan selalu buruk, karena ya cinta Nando itu ya cuma buat Saleha doang. Dan kita lihat aja nih setelah ini ya, mudah-mudahan saja Mimin sangat amat berharap kalau Isabella bisa sadar diri, bisa nggak memaksakan kehendak juga untuk menikah dengan Nando. Nah, jadi sekarang giliran Isabella nih untuk membatalkan pernikahan dia dengan Nando. Dan jujur Mimin sangat amat menunggu-nunggu momen dimana Isabella ini tahu niat buruk dari Ibu Siska dan Ferdi, dimana dia ingin menikahkan Isabella dengan Nando karena mereka tidak mau harta dari Pak Hadi
berpaling kepada Nando saja. Nah, setidaknya kalau ada hubungan nih Nando dengan Isabella, ya karena si Ferdi itu adalah adiknya Isabella, jadi akan mudah bagi Ibu Siska untuk masih mendapatkan uang dari hartanya Pak Hadi. Dan ketika Isabella tahu kalau ternyata niat dari Ibu Siska dan Ferdi itu adalah niat yang jahat karena memang mau merampas hartanya Pak Hadi, ya pastinya Isabella merasa dipermainkan, merasa dibodoh-bodohi, dan pada akhirnya karena dia nggak mau dibodoh-bodohi seperti itu oleh Bu Siska dan Ferdi, dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan dengan Nando. Udah gak sabar banget momen itu terjadi ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.